Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Dwi Antika dari Rombol Pendidikan Kimia 19C, mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin melakukan observasi mengenai pencucian keris pada bulan Suro di Keraton Kasepuhan Cirebon. Untuk memenuhi tugas saya yaitu etnosains, kemudian dipandu dengan Bapak Rudi Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya haturkan selamat datang kepada Mbak Vivi, mahasiswi Universitas Negeri Semarang ya, yang melakukan observasi di Keraton Kasepuhan Cirebon. Insya Allah Bapak akan mendampingi Mbak selama berada di kompleks bersejarah Keraton Kasepuhan ini ya. Jadi Keraton Kasepuhan Cirebon ini Mbak Vivi ya, didirikan oleh putra mahkota Pajajaran ya. Beliau adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ya, yang bernama Raden Walang Sungsang atau yang bergelar Pangeran Cakrabuana ya, bertepatan pada tahun 1430 Masehi, dengan keraton awalnya itu bernama Keraton Dalem Agung Pakungati ya. Pakungati maknanya adalah Pakung itu gudang dan Wati itu perempuan ya. Nah, dan kemudian Keraton Dalem Agung Pakungatinya ini Mbak diserahkan ya ke keponakan sekaligus menantu beliau yang bernama Syekh Sarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati ya. Itu bertepatan pada tahun 1470 Masehi. Dan kemudian di masa era pemerintahan Sunan Gunung Jati juga keratonnya dimekarkan atau diperluas ya, yang letaknya di sebelah timur diperluas sampai ke arah barat daya ini. Ini masa perluasan bertahun 1529 Masehi. Nah kemudian di masa dinasti ke-6 dari Syekh Sarif Hidayatullah, keratonnya ini mengalami suatu proses sejarah ya, sebab pada masa tersebut di era tahun 1678 keratonnya terbagi menjadi dua bagian ya. Yang sepuh disebut Keraton Kasepuhan, yang anom atau yang muda disebut Keraton Kanoman ya. Jadi sampai sekarang itu ada sebetulnya ada 3 keraton ya. Yang pertama Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirbonan ya. Kacirbonan ini bagian dari Keraton Kanoman ya pada masa abad ke-18 ya. Nah itu mungkin Bapak Rikas nanti Bapak terangkan ini makna-makna, boleh Bapak terangkan juga makna-makna yang ada di Kompleks City Inggil. Terima kasih Mbak ya. Jadi Mbak Vivi ya, sekarang Anda berada di Kompleks City Inggil ya. City maknanya adalah tanah, Inggil artinya dataran yang ditinggikan ya. Jadi di dalam Kompleks City Inggil ini Mbak Vivi bisa lihat ada 5 bangunan ya. Kelima bangunan itu disebutnya mande ya. Itu mande yang pertama, boleh ke sana, itu yang di pojok ya, namanya Mande Semar Pinandu ya. Oleh fungsinya itu pada masanya dulu tempat duduknya tempat duduknya penasehat atau pengurus keraton ya. Dalam makna tiangnya ada 2 melambangkan 2 kalimat syahadat ya. Nah ini yang Mbak Vivi lihat di depan Mbak, namanya Mande Malang Semirang. Mande Malang Semirang ini fungsinya untuk tempat duduknya Sultan dan Permaisuri ya. Sultan dan Permaisuri ini pada masanya dulu menyaksikan acara tradisi yang digelar oleh Kasultanan ya. Dan rutinitas acaranya itu setiap hari Sabtu, maka disebut acaranya Sabtonan. Di mana setiap hari Sabtu para prajurit keratonnya berarti perang di alun-alun Sangkalabuana. Nah ini tiang-tiangnya berjumlah 20 Mbak ya. Ada 6 tiang penyangga di dalam dan 14 tiang penyangga di luar. Jadi Mbak Vivi, yang 6 ini melambangkan keimanan kita. Adanya rukun iman ada 6 ya. 6 ditambah 14, 20 melambangkan sifat wajib yang dimiliki Allah, atau bersifat wujud, hidam, mako, dan seterusnya ya. Nah ini ada mande pendawa 5 ya. Mande pendawa ini fungsinya untuk pejabat pengasutan, bermakna tiangnya ada 5 melambangkan rukun Islam ada 5. Nah yang Mbak singgahi di sini khusus untuk Bu Ratu nih. Bu Ratunya lagi duduk ya. Khusus pangeran dan ratu, pengiring ya, pengiring artinya buat kerabat dalam keraton, dan juga sewaktu-waktu untuk hakim dan jaksa keraton memutuskan suatu perkara ya. Nah paling akhir disebut Mande Karesmen. Mande Karesmen artinya tempat gamelan pusaka keraton dimainkan ya. Insya Allah tadi mungkin Mbak Vivi sudah tahu gamelannya ada di museum ya. Nanti kita bisa lihat di museum. Nah, Mande Karesmen ini fungsinya pada masanya dulu tempat gamelan sekaten dibunyikan setiap tanggal 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Bertepatan dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, gamelannya dibunyikan ba'da sholat Id ya.
Museum ini diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi ya. Itu bertepatan pada tanggal 18 September 2017. Jadi bangunannya masih baru ya. Oke Mbak Vivi ya, ini adalah prasasti yang ditandatangani langsung oleh Bapak Presiden kita ya saat meresmikan museum ini ya. Ditandatangani langsung oleh Bapak Joko Widodo ya. Keterangan awal bahwa menyatakan resminya itu 18 September 2017. Oke, dan itu ada apa prasasti yang ditandangin oleh Pangeran Arif ya. Dan kita masuk ya. Halo teman-teman, di sini saya sudah masuk ke dalam Museum Keraton Kasepuhan. Simak dulu jenis-jenis kerisnya yang ada di Museum Kasepuhan ini. Di sini ada banyak keris-keris. Mungkin Pak Rudi bisa menjelaskan tentang keris-keris yang ada di sini. Oke, terima kasih Mbak Vivi ya. Tepat di depan atau di samping kita ini kita bisa lihat langsung peninggalan benda pusaka. Jadi di sini bukan keris saja ya. Ada kujang, ada canak ya, ada putrit dan ini kerisnya ya. Jadi ini peninggalan masa era Pajajaran. Jadi era langsung masa Prabu Siliwangi ya. Dan ini luar biasa, masih terawat dengan baik sampai sekarang ya. Usianya hampir abad 14, berarti 600 tahun ya. 600 tahun. Ini jenis-jenisnya gimana ya Pak? Sama nggak antara jenis yang dibuat sangat dengan keris atau berbeda? Jenis atau bahannya ya? Bahannya maksudnya. Oke, jadi bahannya hampir kalau diperkirakan itu hampir sama ya. Cuma mungkin masa pembuatannya beda ya. Baik Pak Rudi, kalau ini kan ada Pangeran Cakrabuana Galuh Pajajaran. Berarti ini kerisnya pada saat masa tersebut. Iya betul Mbak Vivi, bahwa yang depan Mbak Vivi ini persis ya keris-keris yang boleh dikatakan masa pembuatannya itu di era Pangeran Cakrabuana dan Galuh Pajajaran ya. Nah ini koleksi ini luar biasa ya, semuanya masih terawat dengan baik juga ya, dan fungsinya masing-masing ini ada ininya ya, ada semacam apa ya, kalau itu masing-masing itu ada kegunaannya sendiri-sendiri ya, seperti Berarti setiap keris itu fungsinya berbeda-beda. iya, simbol-simbolnya ya. Berbeda-beda. Tahun era pembuatan Galuh pada abad ke-13, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa keris sempana ini terbuat dari rangkanya itu dari Gayam Solo, kemudian deder itu adalah pegangannya ya teman-teman, terbuat dari tunggak semi. Ini terbuat dari meteorit juga teman-teman bahannya. Kemudian di sini ada Cirebon awal pada masa Sunan Gunung Jati teman-teman. Di sini ada keris tilam putih yang terbuat dari rangkanya itu dari walian purwa. Terus handle-nya itu genggamannya itu terbuat dari bondolan. Kemudian ada keris bojol juga teman-teman. Kemudian ada keris santan. Keris santan ini rangkanya itu dari Tolokan Mangkuratan. Kemudian genggamannya itu dari tunggak semi. Keris dari Cirebon Tengah gitu ya Pak. Dari Padepokan Ratu II Sultan Sepuh keempat. Iya, oke, betul Mbak. Ini adalah koleksi pada masa Cirebon Tengah atau Padepokan Ratu II. Sebetulnya sudah sepuh yang keempat. Mungkin Mbak Vivi bisa lihat koleksinya seperti ini. Oh, Pak, ini pedang ya? Jadi silakan Mbak Vivi jelaskan, membahas apa sendiri. Tidak ini matanya. Ya teman-teman bisa lihat di sini ada pedang, ada jenis-jenis pedang. Di sini ada pedang sahabat. Ini mungkin bahannya dari apa tuh mungkin Pak? Dari sama. Bahannya dari meteorit juga teman-teman. Ada perbedaan nggak ya Pak antara dari meteorit bahan-bahannya itu apa aja? Misalkan kayak dari meteorit, besi atau dari emas juga ada. Jadi kalau kebanyakannya yang di museum ini koleksinya itu terbuat batu-batu antik ya, maksudnya bahan-bahan yang punya daya linggih ya.
Jadi selain bahan dari meteorit ya itu ada kuningan sari ya, kuningan ya, juga ada besi biasa ya, dan juga baja putih ya, dan juga yang terbuat dari ini biasanya kuningan sari untuk rangka-rangkanya ya. Perbedaan bentuknya gimana Pak? Kalau misalkan dari meteorit itu misalkan agak kasar. Nah iya betul, sepertinya agak kasar kalau yang dari buatan meteorit. iya. Ya teman-teman, di sini ada jenis-jenis keris, ada keris Japaloa, kemudian ada keris Kidang Milar. Kemudian ini pada masa Panembahan Ratu II sampai dengan Sultan Sepuh IV. Kemudian di bawah ini ada keris Singa Barong. Ini terbuat dari kuningan ya Pak? Betul? Bukan ini emas. Kinata emas. Oh, kinata emas. Teman-teman bisa ngelihat itu di bagian ujung-ujung itu ada sedikit emas. Ini namanya kinanga emas. Kinata emas, mohon maaf. Keris Singa Barong ini warangkanya terbuat dari pelokan walian, kemudian genggamannya terbuat dari kepompong, kemudian selutnya motif limpungan, untuk pondoknya sendiri yaitu motif kalaban. Dulu ini koleksi Cirebon Akhir. Cirebon Akhir ini pada masa era Sultan Sepuh IV sampai Sultan Sepuh VIII. Teman di sini ada jenis keris pada era Mataram, ada keris Grojol, kemudian ada keris Sampaner, ada keris Kanda Basuki, kemudian ada keris Sengkelat Mataram. Teman-teman bisa ngelihat bentuknya ini ya Pak, beda-beda ya Pak ya bentuknya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit bentuk-bentuknya ini kenapa beda-beda? Ya ini looks-nya ya ini berbeda dari boleh dikatakan ada karya seni tersendiri ya. Looks-nya terus ada ininya bentuk pamor ya. Pamor itu ya. Ini ada keris Sengkelat nih, era Mataram ya. Nah, ini menjadi legenda itu ada keris Sengkelat yang melawan naga runting pada masanya dulu ya. Nah, ini keris Senaper lurus ya. Ada juga ini looks-nya, look itu apa jumlah kulukan ya. Ada yang 1, 2, 3, 4 ini ganjil ya, 5. Ini paling banyak Sengkelat ini. Ada perbedaan nggak sih Pak antara look yang banyak? Tidak, maksudnya tidak ada perbedaan. Ini karya seni ini adalah forum khusus ya, yang dimana pada masanya sampai sekarang ya ini tempat seserahan dari masyarakat ya. Keris-keris ini seserahan atau ketika masyarakat yang tidak lagi untuk memiliki atau mengurusnya. Masyarakat bisa menggunakan dengan keraton, dan dengan keraton ini yang mengurus atau yang merawatnya. Ini adalah jenis-jenis keris yang diserahkan oleh masyarakat. Biasanya keris-keris dari masyarakat ini terbuat dari besi biasa. Kemudian ada proses pencucian keris. Yang pertama yaitu proses perendaman keris dengan air kelapa, biasanya dilakukan 1 malam karena asam askorbat yang terkandung dalam air kelapa dapat bereaksi dengan karat sehingga karat pada keris mudah dibersihkan. Setelah itu keris digosok dengan sikat atau sabun agar karat yang masih menempel ini dapat hilang. Setelah itu dibersihkan atau dicuci dengan air sumur Kemandung. Dan dijemur kurang lebih selama 1 jam. Kemudian digosok dengan jeruk nipis 1 arah karena kandungan asam sitrat yang terdapat dalam jeruk nipis berfungsi menghilangkan karat dan memunculkan pamor keris. Setelah itu dijemur, kemudian dicuci dengan air sumur Kemandungan. Hal ini dilakukan karena kandungan zat asam yang terdapat pada jeruk nipis dapat menyebabkan keris berubah menjadi kehijauan apabila keris tidak dibersihkan. Selanjutnya, rendam keris dengan kembang 7 rupa, di mana kembang 7 rupa
memiliki kandungan minyak atsiri yang berfungsi untuk mengharumkan keris. Setelah direndam, kemudian keris dijemur kembali. Nyalakan dupa, kemudian keris diolesi oleh minyak misik, kemudian dipanaskan di atas dupa. Setelah itu dimasukkan ke dalam warangka. Baik teman-teman, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Rudi. Terima kasih telah Sama-sama Mbak menghubungi Bibi, saya. sama-sama. Mungkin ada sepatah dua patah buat mengakhiri pertemuan kali ini, Bapak. Oke, terima kasih banyak Mbak Vivi atas kesempatannya. Mbak Vivi mempercayai Pak Rudi untuk mendampingi selama produk Pondok Bersejarah Kabupaten Kasupan Cirebon. Pangapunten, mohon maaf ya, barangkali Bapak ada tutur kata yang salah, terus ada sedikit tentang sejarah yang agak kurang, nanti mohon dipangampura, mohon dimaafkan ya. Ya, enggak, Pak.